Bapak, Ibu, dan anak-anak yang terkasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan di pagi ini, mari saya ajak kita semua untuk satukan hati kita minta pimpinan Roh Kudus, supaya kita dapat memahami, serta mengerti, serta memperlakukan firman Tuhan dalam hidup dan kehidupan kita hari lepas hari. Mari kita berdoa. Syukur dan terima kasih kami naikkan kepada-Mu ya Tuhan, karena Engkau sungguh baik kepada kami. Engkau sudah memberikan kami kekuatan, kesehatan. Engkau sudah menjaga dan melindungi kami dari malam hingga pagi ini. Kami boleh ada lagi di SMP Kristen Petra 4. Tuhan memberkati kami yang akan melakukan tugas dan tanggung jawab kami di pagi ini. Di pagi ini sebelum kami melanjutkan tugas dan tanggung jawab kami ingin mendengar sedikit dari berita firman-Mu. Karena Tuhan mau urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami mampu mendengar dan mampu memperlakukan firman-Mu dalam hidup dan kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, karena kami selaku anak-anak-Mu siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan di pagi ini terambil dalam 1 Korintus pasal yang ke-5 ayat 6 hingga ayat yang ke-8. Dan yang menjadi ayat renungan kita terambil dalam ayat yang ke-8 yang berbunyi demikian. Karena itu marilah kita berpesta bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Tema renungan kita di pagi ini yaitu hidup murni dan benar. Kita pasti semuanya pernah memakan roti. Di dalam roti ada bahan yang sangat penting, yaitu ragi. Bila ragi itu ditambahkan pada adonan roti, akan membuat roti itu mengembang karena ada proses fermentasi. Proses ini mampu untuk membuat cita rasa
roti yang khas. Ada juga roti yang tidak beragi. Tentu saja roti ini tidak menggunakan ragi. Dan hasil akhirnya akan berbeda dari roti yang beragi. Roti tanpa ragi ini dapat bertahan lama, sebab roti ini kandungannya murni. Walaupun demikian, roti tidak beragi ini juga tidak kalah dari roti yang beragi. Banyak orang mengkonsumsinya termasuk gereja, menggunakannya untuk perjamuan. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang terkasih, kali ini ragi dipakai sebagai kiasan Alkitab. Dalam hal ini ragi digunakan untuk menggambarkan dosa, dan adonan roti menggambarkan kumpulan orang percaya. Kalau dalam bacaan kita pada ayat yang ke-6, yang mengatakan bahwa sedikit ragi dapat mengamiri seluruh adonan. Kalimat ini dapat diartikan sebagai sebuah dosa dapat merusak seluruh jemaat. Demikian juga Rasul Paulus menggambarkan keadaan jemaat Korintus, dan Paulus juga mengingatkan bagi mereka bahwa mereka telah ditebus oleh anak darah domba Allah atau darah domba Paskah, yaitu Tuhan Yesus Kristus sendiri, sehingga mereka telah bersih dari dosa-dosa mereka. Oleh karena itu, mereka diperintahkan untuk menyingkirkan dan tidak berkompromi lagi dengan segala bentuk dosa. Sebaliknya, mereka harus hidup murni seperti roti tanpa ragi. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita pun masih menyimpan bahkan menggunakan ragi atau dosa. Itu untuk kesenangan dan kepentingan diri kita sendiri. Kita masih sering berkompromi dengan dosa. Dan sering kita mengatakan, nggak apa-apa. Sekali-sekali kita berbohong untuk kebaikan. Nggak apa-apa nyontek untuk mendapatkan kesuksesan, mendapatkan nilai baik. Yang penting tidak ada guru yang tahu. Nah, dari hal-hal yang seperti itulah kita diminta untuk kita bisa menyingkirkan segala sesuatu yang berhubungan dengan dosa. Karena kita sebagai orang-orang percaya, kita harus menanamkan hal yang baik, hal yang dapat menggambarkan kita adalah pengikut Kristus. Kalau kita sebagai pengikut Kristus, kita harus melandaskan seluruh hidup dan kehidupan kita berdasarkan dengan apa yang dikehendaki oleh Allah kepada kita. Semoga firman Tuhan di pagi ini dapat memampukan kita semua untuk berlaku jujur, berlaku adil dalam setiap aktivitas kita. Terlebih khusus bagi anak-anakku di kelas 9 yang di saat ini akan melaksanakan ujian sekolah. Berlakulah jujur dalam menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan yang dihadapi. Semoga apa yang diberikan, apa yang dituliskan dari hati kita, dari apa yang sudah kita pelajari, itu dapat membuahkan hasil yang maksimal. Tuhan Yesus memberkati setiap jerih payah. Amin. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang terkasih, mari kita masuk dalam syafaat kita. Kita berdoa.
Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas firman Tuhan yang baru saja kami baca dan kami renungkan bersama. Firman Tuhan di pagi ini telah mengajarkan kami untuk kami menyadari sungguh akan segala salah dan dosa kami. Berikanlah kami pengampunan daripadamu ya Tuhan, supaya kami mampu mengucap syukur karena Engkau sungguh baik kepada kami. Tuhan mau hindarkan kami dari segala salah dan dosa kami, supaya kami pun layak di hadapan Tuhan. Di pagi ini pun kami mendoakan bagi keluarga besar SMP Kristen Petra 4, dari Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, staf, karyawan, pekarya, peserta didik kami dari kelas 7 hingga kelas 9. Terlebih khusus kami mendoakan di pagi ini bagi para siswa kami di kelas 9. Tuhan memberkati mereka dalam mengikuti ujian sekolah yang akan berlangsung di hari ini sampai 1 minggu mendatang. Tuhan memberkati supaya mereka pun dapat melakukan tugas dan tanggung jawab mereka sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan mau berikan mereka kekuatan, kesehatan, supaya dalam pengerjaan setiap soal-soal yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru, mereka dapat melaksanakannya dengan baik. Tuhan juga mau urapi anak-anak ini, supaya mereka pun dapat bekerja dengan maksimal, bekerja dengan sebuah kejujuran. Tuhan mau bantu kami untuk melakukan ujian sekolah untuk kelas 9 di pagi hingga siang nanti. Tuhan juga memberkati para pengawas yang akan mengawas ujian. Tuhan juga mau berkati mereka. Tuhan mau berikan mereka kekuatan, kebijaksanaan, supaya mereka dapat mengawas anak-anak kekasih kami di kelas 9 ini dengan baik. Tuhan juga mau berkati bangsa dan negara kami dalam masa pandemi ini. Kami tahu Tuhan selalu menopang bangsa dan negara kami, terlebih khusus bagi pemerintah kami. Tuhan juga mau berikan mereka kekuatan, kesehatan, kebijaksanaan bagi mereka, supaya mereka dapat memimpin bangsa dan negara kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan. Hanya dengan satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menaikkan doa syukur kami ke dalam tangan Tuhan. Haleluya. Amin. Demikian renungan kita di pagi ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.